Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur Sinau Urip, pada malam hari ini Mas Wahyu ingin mengajak panjenengan semua untuk kita belajar ya tentang kehidupan ini, untuk kita sinau bareng-bareng ya, yaitu tentang Sabdo Pandeta Ratu, atau apa yang kita ucapkan pasti akan terjadi. Nah, sebetulnya hal ini sudah banyak sekali dibicarakan, banyak sekali dipelajari, yang seolah-olah ini adalah sebuah keilmuan tingkat tinggi. Ya, sebetulnya boleh dibilang seperti itu, tapi boleh juga dibilang bahwa ini bukanlah apa-apa. Kenapa Mas Wahyu bisa sampaikan bahwa ini bukan apa-apa? Ya, karena kita semua manusia punya potensi yang sama. Jadi orang yang bisa melakukan sabda, ya, itu tidak harus orang yang sakti mandraguna, tidak harus orang yang punya ilmu tingkat tinggi, tidak. Kita pun semua bisa, saya, panjenengan, semuanya juga bisa melakukan itu. Nah, inilah yang harus disadari oleh kita, ya, bahwa kita ini sesama manusia ini semua sama, karena kita berasal dari energinya Gusti Allah. Jadi semua punya potensi untuk kita bisa melakukan semua hal yang bahkan tidak bisa dipikir lagi dengan logika. Ya, tidak bisa lagi dinalar secara manusiawi, itu kadang susah. Karena hidup kita ini kan ada dua unsur, satu fakta, yang satu goib. Jadi ini sudah paket yang tidak bisa dipisahkan dari hidup kita. Akan tetapi ya kembali lagi, karena manusia ya, kadang hal yang goib itu baru bisa kita rasakan manakala sudah kejadian. Oh iya ya, coba tadi tidak begini. Wah, pasti jadinya bisa berbahaya dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang goib atau mukjizat itu bisa kita rasakan ya setelah kita menyadarinya, setelah terjadi biasanya. Makanya kembali ke tentang sabda ya, atau kalau orang Jawa bilang Sabdo Pandeta Ratu. Jadi apa yang kamu ucapkan maka akan terjadi. Itu sebetulnya sudah sering sekali kita sebagai manusia ini mengalami hal tersebut. Tetapi kita tidak menyadarinya. Apa itu? Nah, Mas Wahyu kasih contoh ya. Kadang di saat kita benar-benar lagi susah, misalkan kita benar-benar lagi susah, di situ tiba-tiba ada sebuah energi yang kita ini merasa bahwa saya pasti bisa. Nah, ketika saya pasti bisa itu sudah ada di dalam hatinya panjenengan, ada di dalam hati kita. Setelah itu kita sudah lupa, kita tidak berpikir lagi tentang itu. Yang ada hanya kita semangat, kita lakukan saja. Nah, tiba-tiba terjadi. Jadi apa yang kita inginkan itu kejadian. Tapi biasanya kita itu lalai. Kita melupakan bahwa tadinya itu atas dasar kita punya keyakinan di dalam hati kita itu tadi. Nah, ini juga merupakan sabda. Atau kadang kita bilang kepada orang yang misalkan berbuat kurang baik atau menyakiti hati kita. Di sana kita berpikir, ya, kita mempunyai pemikiran bahwa, oh, awas kowe bakalan ciloko. Nah,
ketika kita mengucapkan itu dari apa yang ada di dalam otak dan kita keluarkan di mulut kita, di sini ada rasa yang luar biasa. Ya. Keyakinan yang luar biasa karena kita punya dasar yaitu tadi, kita sakit hati. Nah, setelah itu kita lepas sudah, kita tidak berpikir apa-apa lagi. Tiba-tiba kita dengar kabar bahwa orang tersebut celaka. Kita lupa sudah bahwa kita pernah punya pemikiran dan hati untuk membuat orang tersebut celaka. Nah, disinilah kita harus memahami ya bahwa sebetulnya semua potensi itu ada di dalam pribadi kita. Kalau kita bicara tentang sabdo pandeto ratu atau sabda atau apa yang kita ucapkan ini bisa terjadi baik terhadap orang lain yang kita tuju atau terhadap diri kita pribadi khususnya, tentunya tidak ada yang mustahil. Memang itu bisa terjadi. Nah, caranya bagaimana? Yaitu tadi, kita nggak sadar dengan apa yang kita ucapkan itu tadi sebetulnya kita punya keyakinan yang tinggi. Nah, kalau jenengan kepingin masuk ke sana, kepingin mempelajari itu, kepingin mengasah itu supaya memang apa yang panjenengan ucapkan bisa kejadian di dalam hidupnya panjenengan, tentunya jenengan harus mampu masuk ke dalam rasulnya Gusti Allah itu tadi. Dan tidak ada keraguan sama sekali di sana. Kalau Mas Wahyu boleh kasih contoh lagi. Ini contoh agak jelek ya. Dulur-dulur, contoh agak jelek. Ada seorang pencuri misalkan, atau maling ya. Dia mencuri. Selanjutnya ada orang yang melihat bahwa dia ini sedang mencuri. Dan di situ dia dikejar. Ya, dikejar oleh banyak orang ini tadi dan dia berlari untuk menyelamatkan diri. Nah, saya yakin sekali bahwa apa yang ada di dalam otak pencuri tersebut hanya satu. Saya harus selamat. Nah, atas dasar saya harus selamat, apa yang ada di dalam pola pikirnya ini tadi, pasti pencuri tersebut juga meyakini, mengimani tanpa dia sadari. Saking yakinnya, ya, saking percayanya, masuk ke sini yakin, lari dia tunggang langgang. Tidak peduli di situ jurang yang curam, tidak peduli tembok atau dinding yang tinggi, dia loncat. Tidak peduli di situ ada batu besar, ada mungkin juga duri dan lain sebagainya yang bisa mencelakai dia. Tapi karena dia hanya berfokus kepada keyakinannya dia bahwa saya pasti selamat dan saya harus selamat. Nah, lari dia. Dan yang terjadi adalah dia selamat. Nah, setelah kejadian tersebut usai, secara manusiawi, si pencuri itu mungkin baru menyadari, loh, jurang seperti itu dalamnya. Waduh, batu-batu besar tebing seperti itu saya singkirkan semua, lari tunggang langgang. Kok bisa ya? Nah, ketika besoknya mau diulangi yang seperti itu lagi dalam kondisi yang baik-baik saja, tentunya belum tentu bisa. Karena secara nalar, secara akal sehat, sudah tidak mungkin jurang yang berpuluh-puluh meter dia lompat, bahkan kakinya saja tidak patah. Lah ketika itu mau diulang besok dalam kondisi normal, pasti keraguan yang ada. Waduh, kok tinggi sekali, kok dalam sekali, kok curam sekali. Nah, keraguan itulah yang membuat kita gagal. Jadi ini tadi contoh jelek, akan tetapi ada sisi positif, ada hikmah, ada nilai yang luar biasa besar yang terkandung di dalam keyakinan seorang pencuri ini tadi, ketika kita menerapkan keyakinan tersebut di dalam pribadi kita. Jadi ini yang ingin saya sampaikan ke
panjenengan semua ya. Semoga panjenengan bisa memahami, bisa mengerti apa yang Mas Wahyu sampaikan. Sekali lagi tujuan kita di sini adalah sama-sama belajar ya. Tentunya kalau menurut panjenengan ini bisa panjenengan pelajari, bisa panjenengan pahami, bisa panjenengan mengerti dan panjenengan terapkan di dalam hidupnya panjenengan, ya monggo. Kalau tidak usah ya. Mas Wahyu tidak pernah memaksakan kehendak. Sekali lagi, setiap orang mempunyai sudut pandang masing-masing, setiap orang mempunyai cara masing-masing di dalam mempelajari kehidupan pribadinya. Mungkin ini yang bisa Mas Wahyu sampaikan. Terima kasih banyak dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.